pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, apa kabarnya anak-anak semua? Ada yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkannya. Amin. Kita kelas Jemaah Muslim 15 ayat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih kita kelas. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menjaga diri dari zina. Menjaga diri dari zina. Baik anak-anak sekalian, coba kita perhatikan kehidupan remaja di sekitar kita ini. Banyak pergaulan bebas, pergaulan yang tidak terkontrol, seperti pacaran berlebihan, chattingan tanpa batas, dan konten media sosial yang tidak pantas. Pernahkah kalian melihat atau mendengar kasus pergaulan bebas di lingkungan sekitar di sosial media? Pernah. Banyak yang viral di media sosial, Pak. Betul sekali. Anak-anak sekalian, menurut kalian mengapa Islam sangat menekankan agar kita menjaga diri dari perbuatan zina dan hal-hal yang mendekatinya? Saya, Pak. Silakan. Karena bisa merusak masa depan dan melanggar perintah Allah, Pak. Jawaban yang sangat tepat. Dari fenomena tersebut, hari ini kita akan belajar tentang menjaga diri dari zina agar kalian mampu melindungi diri, kehormatan dan masa depan kalian. Anak-anak sekalian, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan manusia. Larangan mendekati zina bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk melindungi kita dari kerusakan moral dan sosial. Melalui pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu di pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini agar kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian zina. Yang kedua yaitu menyebutkan dalil dan larangan mendekati zina. Dan yang ketiga menjelaskan dampak dari mendekati zina. Baik, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, coba kalian sampaikan menurut pemahaman kalian apa yang dimaksud dengan zina. Zina adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak sah menurut saya, Pak. Betul sekali tadi yang jawab dengan secara fit. Zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran memberi peringatan yang sangat tegas agar kita tidak mendekati segala hal yang dapat mengantarkan kepada zina. Syariat Islam juga menetapkan hukuman yang jelas untuk menjaga umat dari kerusakan moral dan sosial. Baik, adapun
dalil tentang larangan mendekati zina, yang artinya itu, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Terdapat pada surah Al-Isra ayat 32. Zina disebut juga fahisya, yaitu keji, karena merusak martabat, kesucian, nasab dan nilai moral masyarakat, menimbulkan berbagai penyakit sosial dan fisik, adalah dosa besar yang merusak tatanan hidup. Adapun yang termasuk mendekati zina, yang pertama berduaan dengan lawan jenis, bebas campur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan, pandangan yang liar, obrolan, chat atau hubungan tanpa batas, tidak menjaga diri, konsumsi konten yang membagikan nafsu. Baik, anak-anak sekalian, adapun hukuman atau dampak bagi pezina, yang pertama adalah 100 kali cambuk dilakukan tanpa rasa riba yang menghalangi tegaknya hukuman Allah, disaksikan oleh sebagian kaum beriman sebagai pelajaran sosial. Baik anak-anak sekalian, agar kita dapat mendalami lagi mendalami lagi dari materi kita ini, Bapak akan membagi kelompok, 2 kelompok saja yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya, turun kelompoknya. Kelompok 1 di sini dan kelompoknya di sini. Kelompok 1 2 orang. Ya, mana ini? Cepat. Baik, anak-anak sekalian, agar kita dapat lebih mendalami materi kita pada kesempatan kali ini, Bapak akan membagikan kelompok, terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak akan kirim soalnya. Yang pertama untuk kelompok 1, bentuk perbuatan yang mendekati zina. Dan yang kedua untuk kelompok 2, pengertian zina. Baik, saya beri waktu 3 menit untuk mencari jawabannya. Ya. Untuk kelompok 1, dengarkan suara ya. Sudah? Ya Pak. Aku soalnya Pak. Ya, soalnya yaitu bentuk-bentuk yang mendekati zina. Ya Pak. Sudah jelas? Ya Pak. Untuk kelompok 2, yaitu cari pengertian dari zina. Bapak beri waktu 3 menit. Ya Pak. Baik, saya temukan jawabannya. Selamat. Baik, kelompok 1, silakan sampaikan jawaban dari hasil diskusi kalian. Bentuk-bentuk yang mendekati zina itu Pak, yang pertama berduaan dengan lawan jenis atau khalwat, yang kedua bebas campur antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan atau istilah,
Yang ketiga, pandangan yang tidak terjaga atau pandangan liar. Yang keempat, obrolan, chat atau hubungan tanpa batas. Dan yang kelima, tidak menjaga aurat. Baik. Baik, jawaban yang tepat tadi aku sudah untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik Pak, tadi pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 2 yaitu pengertian zina. Itu mencari pengertian zina. Pengertian zina yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sama. Hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sama. Baik, jawaban yang sangat tepat ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, jawaban-jawaban dari kalian semua sudah benar. Tapi Bapak akan menjelaskan, meluruskan jawaban dari sekalian. Yang pertama tadi apa? Kelompok 1 apa saudara tadi? Bentuk-bentuk yang mendekati zina, Pak. Bentuk-bentuk yang mendekati zina. Ya, Pak. Tadi yang pertama apa? Berduaan dengan lawan jenis. Berduaan dengan lawan jenis atau Halwat. berduaan. Nah, perlu kita ketahui anak-anak sekalian, halwat adalah situasi ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada di tempat sepi atau tertutup sehingga berpotensi menimbulkan godaan. Jelas ya? Jelas Pak. Yang kedua tadi apa? Kedua tadi Chattingan tanpa batas Pak. Settingan tanpa batas. bukan Pak. Yang kedua bebas campur antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan. Iya. Bebas campur antara laki-laki dan perempuan tanpa batas Ya. adalah ikhtilat. Ya. Ikhtilat adalah percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa etika syar'i. Bukan berarti segala interaksi dilarang, tetapi ada syaratnya yaitu harus dilakukan dengan menjaga batasan, ada tidak semua dilarang ya. Pak. Yang ketiga apa tadi? Pandangan yang liar. Pandangan yang liar. Pandangan yang liar, pandangan yang tidak terjaga atau sering sengaja melihat lawan jenis dengan syahwat. Iya Pak. Ya jelas ya untuk kelompok 1. Ya, Pak. Jelas Pak. Untuk semua juga ya. Iya Pak. Baik, kita beralih di kelompok 2. Apa tadi kelompok 2 tugasnya? Pengertian zina Pak, Pengertian zina. Apa tadi pengertian zina? berhubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sama. Baik, jawaban yang tepat ya. Jadi zina adalah hubungan antara suami istri tanpa ada hubungan yang sah. Kata yang sah. Iya Pak. Baik, mungkin jelas ya rekan-rekan sekalian? Jelas Pak. Jelas sekali, Pak. Tidak ada yang ditanyakan? Iya. Pak, Ada Pak. Ada. Apa itu? hubungan suami istri itu seperti apa Pak? Hubungan suami istri tanpa ada ikatan sah. Ya Pak. Misalnya berciuman, pegangan tangan, bukan mahramnya, berhubungan badan. Jelas ya? Jelas Pak. Sudah mengerti? Ngerti, Pak. Pak. Ngerti. Baik, anak-anak sekalian, setelah memahami materi hari ini, kita renungkan sejenak bagaimana sikap kalian dalam menggunakan media sosial dan bergaul dengan lawan jenis. Menjaga diri dari zina berarti menjaga masa depan, menjaga keluarga, dan menjaga agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari perbuatan yang dilarang. Amin. Dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini.
Semoga dipahami semua apa yang Bapak jelaskan tadi. Sebelum Bapak menutup kelas, Bapak akan memberikan tugas rumah ya, Iya, Pak. dikerjakan di rumah, dan kita akan bahas pada pertemuan ke depan. Bapak akan mengirim tugasnya, LKPD-nya melalui grup WhatsApp. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini? Nanti kan nih. Ya.